Anandi menelepon Sip dan berterima kasih karena dia sangat menyukai hadiahnya. Kemudian Sip berkata bahwa dia mengerti karena masa lalunya sulit, tapi hari ini dia seperti Anandi baru. Kemudian Sip berkata, beritahu aku jika kamu merasa aku dapat membantu. Anandi pun berkata, iya, dia akan melakukannya. Anandi pun menutup teleponnya. Nenek Kalyani memberitahu Anandi untuk tidur lebih awal karena mereka akan pergi menemui keluarganya. Anandi pun terkejut dan mulai bertanya mengapa mereka harus pergi. Nenek Kalyani berkata bahwa Bhagwati sedikit sakit, tapi Anandi tidak perlu khawatir dan Kajan merawatnya dengan baik. Anandi kemudian memikirkan keluarganya dan menangis. Kalyani menelepon Sip dan berkata bahwa dia telah berbicara dengan keluarga Anandi dan mereka sangat senang. Bhagwati akan berbicara dengan Anandi untuk menerima pernikahan. Nenek mengatakan Anandi tidak akan menolak permintaan ibunya. Namun, Sip berkata bahwa dia ingin Anandi menerimanya atas kemauannya sendiri tanpa paksaan siapapun. Nenek mengatakan tidak ada pasangan yang cocok untuk Anandi selain Sip. Keesokan harinya, Anandi pulang dengan penuh semangat dan dia mengingat masa lalunya. Anandi langsung memeluk Kajan dan menangis. Kemudian dia bergegas pergi untuk menemui ibunya. Kajan menjelaskan kepada Kalyani bahwa kondisi Bhagwati semakin buruk. Saat Anandi masuk, dia terkejut dengan keadaan ibunya yang lemah. Dia menghampiri ibunya dan menangis. Anandi mengatakan, mengapa ibu tidak memberitahuku kalau ibu sedang sakit? Aku akan datang merawatmu. Bhagwati berkata bahwa dia tidak ingin Anandi bersedih. Aku sangat bahagia kau tinggal bersama keluarga Kalyani, tapi aku tidak ada di sana saat semuanya berakhir. Anandi menangis dan terus menyembunyikan rasa sakitnya atas perceraiannya. Anandi ingin membawa ibunya ke rumah sakit, namun Bhagwati menolak. Kemudian Bhagwati memintanya untuk melakukan sesuatu. Anandi mengatakan dia akan melakukan apa yang ibunya minta. Bhagwati meminta Anandi untuk menikahi Sip, hanya itu yang dia inginkan sambil menunjukkan foto mereka. Namun, Anandi menolak dan menghampiri Kalyani. Anandi marah kepada neneknya karena memaksanya untuk menikah. Bhagwati menegur Anandi karena berani berbicara seperti itu. Bhagwati terus membujuk Anandi, namun itu semua sia-sia. Anandi kemudian pergi dari sana. Terlihat Bhagwati mengejar Anandi dan terjatuh. Semua orang pun langsung menghampirinya. Melihat hal itu, Anandi pun langsung berlari menuju ibunya. Namun, Bhagwati tidak sadarkan diri. Kemudian Anandi berkata bahwa dia akan menikah dengan siapapun yang ibu mau. Bhagwati pun membuka matanya dan berkata, kamu beruntung karena memiliki nenek seperti Kalyani. Aku akan berdoa untuk kebahagiaanmu agar mendapatkan keluarga dan suami yang mencintaimu. Dia meminta Anandi berjanji untuk tidak menolak Sip. Anandi pun berjanji padanya. Bhagwati mengatakan dia akan mati dengan tenang. Nenek Kalyani berkata bahwa dia akan selalu menjaga Anandi. Kemudian Bhagwati memberkati Anandi dan meninggalkan dunia ini untuk selamanya. Anandi pun hancur dan dipenuhi dengan kesedihan. Anandi memeluk ibunya sambil menangis dan mengingat masa kecilnya. Kemudian orang-orang bersiap untuk pemakaman Bhagwati. Pasan dan Sip pun datang. Pasan mencoba menghibur Kajan. Nenek datang dan memperkenalkan Sip kepada Kajan. Kemudian orang lain bertanya-tanya di mana keberadaan Jagdish. Seorang warga mengatakan bahwa Jagdish tinggal di jauh, mungkin dia datang terlambat. Lalu Sip memberitahu Nenek Kalyani bahwa Anandi mungkin tidak menyukai keberadaanku di sini. Tapi Nenek Kalyani mengatakan bahwa Bhagwati meyakinkan Anandi untuk menikah. Dia pun setuju. Kemudian proses pemakaman pun dimulai. Pendeta meminta orang keempat untuk mengangkat jenazah, namun semua orang saling memandang. Kemudian Sip maju perlahan, terlihat Nenek Kalyani bangga kepadanya, namun Anandi terkejut. Orang-orang bertanya tentang Sip, siapa pria ini? Nenek Kalyani mengatakan kepada mereka bahwa Jagdish tidak bisa datang ke sini karena pekerjaan dan Sip sudah kuanggap sebagai putraku. Anandi menghampiri Kajan dan mengatakan bahwa dia ingin bersamanya di saat-saat terakhir ibunya. Orang-orang keberatan bahwa hal ini tidak diperbolehkan. Kemudian Nenek Kalyani mendukung Anandi dan mengatakan dia akan ikut bersama Anandi untuk bersama Bhagwati terakhir kalinya. Kemudian mereka membawanya. Sedangkan Jagdish dikejar oleh beberapa orang yang akan memukulnya dan dia masuk ke rumah Kalyani, namun dia tidak menemukan siapapun. Jagdish bangun, ternyata itu hanyalah mimpi.
Lalu Jagdish menelepon rumah Kalyani dan Makan mengatakan kepadanya bahwa Bhagwati meninggal dan semua orang pergi ke sana. Mendengar hal itu, Jagdish menangis dan Gauri bertanya apa yang terjadi. Jagdish menjelaskan semuanya. Kemudian Gauri mengingat teriakan Bhagwati saat memarahi mereka. Jagdish mengatakan dia akan pergi ke sana, namun Gauri mengatakan dia tidak perlu ke sana karena keluargamu tidak akan suka hal itu. Pendeta meminta Kajan untuk meletakkan api, namun Kajan tidak bisa melakukan itu. Anandi menghampirinya untuk menguatkan ayahnya. Api pun menyala. Anandi mengingat pesan Bhagwati bahwa dia harus menikah dengan Shiv. Kemudian mereka semua pergi ke rumah Kajan. Shiv berpamitan kepada nenek Kalyani, namun Kajan membawa Shiv ke ruangan. Mereka berdiri di depan foto Bhagwati. Kajan memohon kepada Shiv dan berkata bahwa sekarang Ibu Anandi sudah pergi. Apakah kamu akan mengeluarkan Anandi dari kesedihannya dan memberikan kebahagiaan dalam hidupnya? Kemudian Shiv mengatakan bahwa Kajan jangan khawatir, sekarang aku bertanggung jawab untuk Anandi dan dia akan selalu menjaganya. Lalu Shiv menghampiri Anandi dan mencoba menghiburnya. Dia mengatakan dia mengerti apa yang Anandi alami. Jika kamu ingin berbagi rasa sakitmu, aku selalu di sini. Anandi diam dan tampaknya dia baik-baik saja. Di Mumbai, Gauri tidur dalam ketakutan. Dia terus terbayang kemarahan Bhagwati padanya. Bairon menelepon Sumitra dan memberitahu tentang meninggalnya Bhagwati. Sumitra pun merasa sedih. Anandi pergi keluar dan menangis. Kemudian Bairon melihatnya dan menghampiri Anandi untuk menyerahkan teleponnya agar dia bisa bicara dengan Sumitra. Anandi terus menangis. Sumitra menghibur Anandi. Anandi meminta Sumitra untuk segera kembali. Dia pun langsung memeluk Bairon. Sedangkan Gauri bermimpi Bhagwati dan di mimpi itu Gauri dicekik oleh arwah Bhagwati. Gauri pun langsung terbangun dengan ketakutan. Jagdish bertanya kepadanya apa yang terjadi. Gauri berkata bahwa arwah Bhagwati mencekiknya dan akan membawa dirinya. Jagdish menghibur Gauri bahwa itu hanyalah mimpi. Gauri merasa ketakutan dan terus bicara. Mungkin saja arwah Bhagwati ingin membalas dendam. Jagdish pun terdiam.